nampaknya berbeda. Ini yang tanpa paklo ini lebih besar buah dan tangkai lebih panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kebun Dumon. Kali ini saya ingin berbagi info perbedaan buah durian antara tanaman yang dengan perlakuan zat perangsang buah dengan yang tanpa perlakuan zat perangsang buah. Jadi yang perlu dipersiapkan, yang perlu diperhatikan dalam perlakuan ini adalah yang pertama, sebelum kita memberikan perlakuan paklo, tanaman harus pada kondisi yang sehat, daun penuh, dalam artian tidak ada daun yang mengering atau tidak sehat. Kemudian tanaman juga pada kondisi yang sehat dengan daun yang merimbun tadi. Kemudian di samping itu yang paling penting adalah bahwa tanaman durian harus pada posisi mepek, yaitu tidak ada pucuk-pucuk tanaman atau tidak ada tunas-tunas muda di dalam ranting-ranting durian tersebut. Nah, setelah tanaman tadi kondisinya seperti itu, kemudian kita perlakukan dengan putrasol, yaitu caranya dengan kita siapkan air bersih 40 liter atau 1 bak mandi itu, kemudian kita tambahkan larutan putrasol sesuai dengan dosis di dalam kemasan, kemudian kita aduk, terus kita tambahkan pupuk MKP. Jadi pupuk MKP yang mengandung kalium dan fosfat tinggi, itu harapannya juga akan memicu pembungaan. Nah, pemberiannya juga sesuai dengan dosis di dalam kemasan pupuk MKP, kemudian kita aduk, kita larutkan di dalam 1 bak itu, kemudian kita siramkan di sekitar pangkal pohon. Nah, disiramkan merata, mutar di pangkal pohon. Setelah itu biasanya kalau perlakuan ini berhasil dalam waktu tidak ada sebulan, biasanya 2-3 minggu itu sudah keluar bunga dari calon buah. Nah, kemudian setelah pembungaan kita perlakukan seperti biasanya, maka nanti akan nampak setelah pembungaan itu berhasil akan jadi pentil, kemudian bisa menjadi bunga. Nah, ini adalah contoh pohon yang sudah kita perlakukan dengan putrasol dan MKP. Nah, seperti ini. Jadi bunganya itu bisa kita lihat bisa banyak, tetapi bunga yang muncul akibat perlakuan paklo ini kelihatannya jadi lain dari bunga yang tidak perlakuan. Jadi kalau bunga tidak perlakuan, gagangnya itu biasanya panjang, bunganya bulat dan besar, tapi dengan paklo ini bunganya, gagangnya jadi pendek-pendek, tetapi bunganya banyak sekali. Dan itu ternyata sampai menjadi buah pun bisa dilihat. Buahnya kelihatannya ini jenis montong. Ini tidak begitu besar dibanding tanaman-tanaman yang tanpa perlakuan. Nah, ini bunganya banyak tapi kecil-kecil, gagangnya pendek-pendek. Ini karena perlakuan dari paklo. Buahnya banyak sih, tetapi agak kecil-kecil dibanding yang tidak perlakuan. Ini bisa dilihat bunganya, buahnya cukup lebat untuk ukuran 1 pohon montong, tetapi buah-buah yang jatuh juga lumayan banyak. Ini bisa dilihat, ini buahnya
buahnya jatuh ini sebelum tua. Nah, dengan kondisi tanaman dengan kondisi buah yang seperti ini, buahnya menjadi tidak besar, ini juga belum kita rasakan ini ya, apakah dari sisi rasa buah itu nanti akan berbeda dari tanaman yang tidak diperlakukan dengan solo. Tapi dengan melihat besar buahnya saja, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perlakuan paklo itu memang bisa membuahkan tanaman durian, tapi kelihatannya ada perubahan dari ukuran buah dan juga gagang-gagang buah, sehingga saya sarankan untuk para pekebun sebaiknya mungkin tidak usah ada perlakuan paklo sepertinya, karena dari sisi ukuran buah menjadi juga kecil, gagang juga pendek, dan buah juga banyak yang rontok. Lebih baik tetap kita upayakan dengan pengolahan pemupukan yang sehat, kemudian kita perlakukan bulan kering itu barangkali lebih baik dengan bantuan pemupukan yang ideal bagi tanaman. Nah, ini bila kita bandingkan dengan buah yang tidak diperlakukan dengan paklo, ini bisa kita lihat nampak dari ukuran buah, kemudian gagang buah, tangkai buah itu juga lebih panjang dan buahnya juga lebih besar dibandingkan dengan yang perlakuan. Padahal perlakuan dari tanaman juga sama, kita perlakukan pemupukan antar dua tanaman tadi juga sama, perlakuan penyemprotan pengairan itu perlakuan antara tanaman yang dengan rasol dan tanpa paklo juga kita perlakukan sama. Tapi bisa kita lihat nampaknya berbeda. Ini yang tanpa paklo ini lebih besar buah dan tangkai lebih panjang-panjang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, sharing terkait dengan perlakuan paklo pada tanaman durian. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan informasi dari video-video dari channel Kebun Dumon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.